Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Ketemu lagi dengan saya, Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya mau membuka sedikit atau memberikan gambaran sama teman-teman semua yang mau buka toko ya. Jadi banyak sekali pertanyaan itu, Mas berapa sih modalnya? Terus Mas berapa sih omsetnya kalau toko retail? Terus sebaiknya saya tak buat sistem grosir apa retail gitu. Jadi karena banyak orang itu selalu saja kalau misalkan dia mau buka toko, sepengalaman saya itu mesti ngomong, Mas ini nanti adalah tempat perkulakan supaya omsetnya besar ya. Jadi saya nanti kasih gambaran, silahkan teman-teman mau memutuskan untuk jadi grosir atau retail itu monggo terserah setelah nanti saya kasih gambarannya ya. Terus terkait sama omset ya, jadi begini prinsipnya, saya atau tim Toko Mandiri Indonesia tidak akan membuka omset toko A, toko B, atau toko C, atau toko yang kita kelola, atau toko yang kita dampingi, atau toko yang kita buka. Kita tidak akan membuka belak-belakan omsetnya secara keseluruhan atau secara sebagian. Kenapa? Karena itu sifatnya adalah privasi ya, privasi kita, privasi pemilik, juga privasi perusahaan ya. Jadi nanti saya kasih gambarannya saja ya. Kalau misalkan nanti kawan-kawan atau teman-teman ada yang mau buka toko, misalkan mau tanya atau berapa sih estimasi kalau buka di toko di area yang kayak gini atau di lokasi ini, nah itu nanti kita bisa bantu menghitungkan perkiraan omsetnya gitu ya. Ini langsung saja saya kasih gambaran ya. Misalkan toko omset 3 juta, itu sebenarnya berapa sih yang harus kita siapkan itu dengan toko omset 3 juta ini ya. Ini yang pertama, jadi kategori, jadi barang di toko kita itu kategorinya ada 3. Yang pertama cepat, sedang, yang ketiga adalah lamban ya. Slow moving, terus fast moving atau sedang ya pergerakannya maksudnya. Terus persentase itu adalah yang jadi dari omset 3 juta itu persentasenya barang yang laku berapa persen, yang sedang berapa persen, yang lamban berapa persen. Nah, di sini sudah saya kasih 50, 30, 20 ya. Jadi yang dari omset 3 juta itu 50% adalah produk cepat laku. Terus dari 30%-nya adalah produk sedang. Terus 20%-nya adalah lamban ya. Kita bagi langsung persentase dari 50 kan ini 3 juta, berarti 1,5 juta. Terus lambannya berarti 900.000, yang sedangnya 600.000 per hari ya. Jadi per hari tuh kita itu item-item yang cepat laku itu 1,5 juta. Terus sedang 900, lamban 600 ya. Itemnya apa saja ya, nanti detailannya nanti kita bisa ketemu di video selanjutnya. Atau misalkan kalau mau nanti tak kasih item-itemnya apa saja yang biasanya cepat, sedang, atau lamban. Terus DSI ini kalau bahasa Inggrisnya Day Stock Inventory, atau artinya adalah persediaan stok dalam hari. Jadi yang item cepat laku itu persentase 50%, satu hari laku 1,5 juta, itu DSI-nya atau persediaan stok dalam harinya adalah 14. Maksudnya adalah kita cukup menyediakan stok 14 hari ya. Item-item yang laku itu misalkan ini item minuman ya, minuman ini tak kasih contoh, misalkan item ini itu ini itu nggak kelihatan ya, ini itu satu hari laku 10 ya, berarti ini cepat laku ya misalkan kategori. Terus kita masukkan ke dalam item kategori tadi yang cepat itu kan DSI-nya 14 ya, DSI-nya 14, maka yang harus kita siapkan adalah 10 kali 14, berarti cukup dengan 140 piece, tidak usah terlalu banyak ya, tidak usah terlalu banyak. Makanya ini DSI-nya 21 ya, paham ya. Kita lanjut. Kalau sedang itu 21, terus lamban 30. Nah jadi gini, kenapa kok yang sedang malah lama, terus yang lamban kok malah lama? Kenapa? Karena begini, kita persentasenya kita kecilkan, terus biasanya itu item yang stoknya laku itu kita buat kita panjangkan. Kenapa? Karena yang pertama biasanya nyarinya agak susah. Terus biasanya item yang itu makanya kita sediakan sedikit saja ya, kita sediakan sedikit saja
dan DSI-nya kita naikkan sehingga nanti angkanya juga tidak terlalu besar ya. Lamban itu ya seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan listrik, terus kebutuhan untuk apa namanya sikat-sikat buat nyuci mobil, nah, kayak gitu ya. Terus yang sedang itu apa? Yang sedang itu ya seperti termasuk di sini kayak apa keperluan kamar mandi yang kayak apa Vixal, Prostek, terus Camper ya itu sedang maksudnya. Terus deterjen itu juga termasuk sedang, deterjen, karena deterjen itu kan apa orang nyuci paling kan 2-3 hari sekali ya, deterjen itu termasuk sedang. Terus yang cepat itu apa? Yang cepat, yang jelas yang cepat adalah rokok, minuman, sama sembako, snack. Nah itu yang cepat. Terus yang sedang itu ya tadi saya kasih contoh kayak deterjen, terus produk kecantikan, terus produk apa namanya yang untuk tubuh itu kayak diorol, kayak itu kan sedang. Yang lamban itu tadi tak ulangi lagi, yang lamban itu adalah kayak apa kebutuhan rumah tangga, itu lamban sekali ya. DSI-nya bicara 30, jadi estimasi dagangannya kita tinggal kalikan Rp rupiah kali estimasi dagangan ya, jadi 21 juta itu cepat. Terus sedangnya itu 30 kali 900.000 18 juta. Terus yang lamban juga dia 18 juta. Terus subtotalnya adalah 57.900.000. Jadi untuk terus ini kita kasih buffer itu promosi barang-barang yang mau kita promosi ya, kita itu lebihkan. Jadi di luar ini ya, jadi nanti promosi itu nanti masuknya di kategori cepat ya. Promosi itu nanti berarti masuknya di kategori cepat ya. Terus estimasi dagangan berarti total 107. Jadi untuk omset 3 juta sebenarnya itu kita 107.900 sudah cukup ya. Untuk omset yang rata-rata 3 juta itu 107 sudah cukup ya, 107 sudah cukup ya. Nah, saya ulangi lagi ya, untuk yang DSI ini saya jelaskan lagi supaya tidak miss. DSI ini kenapa 14, 21, 30 supaya lebih bersahabat ya. Saya menggunakan kalimat ulaane atau PB-nya atau ordernya itu adalah 14 hari sekali yang cepat ya. Nah, biasanya kalau yang cepat itu ya ini DSI-nya 10 hari sekali, tapi kita buat 14 adalah untuk buffer ya. Ya biasanya adalah yang DSI 14 itu 14 hari sekali pulaannya, kayak minuman, rokok, snack, sembako itu ya maksimal 14 hari kita harus udah pulaan. Yang sedang itu kan lama karena dia lakunya lama, ngapain kita perpendek kan begitu. Makanya kita 21 itu ya 21 hari sekali kita atau 3 minggu sekali kita pulakan atau PB. Yang lamban 30 ya 1 bulan gitu ya. Karena misalkan omsetnya 4 juta ya, coba kita ganti 4 juta. Kalau 4 juta berarti 120 juta. Nah, berarti kalau misalkan ini buffernya kita tambah lagi supaya aman, naikkan lagi ke 1 juta, 10 juta jadi 60. Nah, jadi 130 juta itu cukup. Ya. Ini dinaikkan, pokoknya ini dinaikkan. Nah, misalkan ini naik ya ini otomatis naik. Nah, misalkan 5 juta. 5 juta ini kita naikkan. Jadi 80 juta. Nah, 176 cukup, atau ini 60 juta. Ya, buffer promosi itu memang untuk ini ya, untuk magnet karena dia marginnya biasanya kecil, kita nyarinya juga agak susah. Makanya kita siapkan buffer ya. Promosi itu yang pasti laku ya, kayak minyak goreng, susu box, terus Mami Poko itu nyebut merek malah. Ya, itu totalnya ini ya, kita ganti lagi ke 3 juta ya. Ini untuk yang baru. Jadi supaya ini, Mas, saya punya toko yang omsetnya itu misalkan 3 juta, tapi saya punya modal 300 juta. Biar aman, Mas.
ya boleh-boleh saja kalau misalkan teman-teman punya dagangan lebih, itu hak teman-teman ya. Tapi ini tak buatkan estimasi kayak gini adalah supaya, kalau saya berpikirnya adalah kalau saya punya 300 juta ya berarti saya minimal punya 3 toko atau 2 toko begitu, karena 117 ini sudah cukup. Nah, jadi nanti keuntungannya kan bisa 2 toko. Nah, begitu caranya ya. Ini adalah untuk toko yang sudah berjalan ya. Jadi misalkan kita pertama itu 150 juta dagangannya, terus kok 3 juta omsetnya, ya kita nanti bisa kurangi sedikit. Kenapa? Karena supaya item kita menghindari barang rusak, barang over, terus expired, kita menghindari itu ya. Tetapi kalau teman-teman itu sudah terlanjur banyak, raknya banyak, ya nanti kita ulas lagi. Kalau sudah terlanjur raknya gede, terus dagangannya sudah terlanjur banyak, ternyata omsetnya kecil, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, misalkan nanti pas saya ada beberapa toko binaan yang kita kelola, yang dagangannya gede, tokonya gede, dagangannya banyak, tapi omsetnya kecil, yang kita garap. Itu nanti kita bahas yang itu ya. Karena begini, pentingnya konsultasi sebelum buka toko adalah supaya bisa menentukan ini, estimasi dagangan ini. Karena begini, karena yang namanya nggak tahu ya, toko ukuran 15x15 semua dikasih peralatan ya, jadi kan full peralatannya habis 100 juta misalnya. Nah terus ternyata uang dagangannya itu cuma 117 tadi misalkan, itu kan wabu nanti jadinya. Kalau saya ngomong kayak niat nggak jual ya, peralatannya banyak, dagangannya kecil ya, jadi kan kayak bolong-bolong. Makanya pentingnya konsultasi itu adalah itu, supaya berapa sih dagangan yang harus saya siapkan, berapa sih peralatan yang harus saya siapkan, berapa sih dana-dana lain yang harus saya siapkan gitu ya. Terus menjawab pertanyaan kedua terkait margin ya, sebenarnya toko itu bagusnya retail apa grosir? Retail atau grosir ya. Grosir itu yang buat pulaan, kalau retail itu ya yang ecer ya biasanya. Nah, yang menjadi pembeda adalah di margin. Margin itu adalah nilai keuntungan ya. Kalau retail itu rata-rata 10 sampai dengan 20. Bahkan kalau misalkan toko itu berada di SPBU, berada di terminal, berada di fasilitas umum, itu biasanya 18, 19, 20 itu bisa. Tapi grosir itu di bawah 5, kita pakai 4 ya, tapi rata-rata grosir itu 5, 6 itu sudah sangat istimewa. 6, kalau 6 itu dia sudah nggak grosir, tapi saya sebut semi grosir. Kenapa? Karena dia jual retail juga. Tapi kalau yang full grosir itu biasanya 3, 4 itu. Tapi kalau dia bisa 5 ke 6 itu karena dia jualannya juga melayani grosir dan retail. Nah itu ya, ini retail 13, marginnya kita buat 13 ya, contohnya bisa 15 bisa 14, tapi kita buat 13 saja. Grosir 4 ya, kita buat di angka 4 aja. Omset per day 3 juta ya, marginnya, keuntungannya 13% dari 3 juta adalah 390.000 ya, sama-sama untung 390.000. Kalau misalkan buka grosir itu berarti omset per hari harus 9.750.000 ya. Kalau retail itu 3 juta kita sudah dapat ini. Kalau grosir itu untuk dapat ini omset per day adalah harus 9.750.000. Nah, gitu ya. Jadi contoh misalkan ini kita naikkan jadi 2 kali lipat, 6 juta ya, 6 juta 13% 780.000 per day ya, per hari ya, per hari. Terus kalau grosir itu ya, kalau sama-sama diangkat 780.000, 4% itu omsetnya harus 3 kali lipat, berarti 19.500.000. Nah ya, jadi gini, sama-sama semakin gede omsetnya, lotnya berarti akan semakin tinggi. Kalau lotnya semakin tinggi berarti karyawannya harus semakin banyak. Kalau karyawannya semakin banyak berarti biayanya semakin banyak, begitu. Biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak ya. Tapi itu pilihan, mau jenis bagusan mana mas, semuanya bagus, monggo terserah mau dipilih mana. Ini saya kasih gambarannya, silahkan dipilih, nanti bisa ditentukan sendiri ya. Saya tidak bisa memutuskan. Kalau saya Mas Hanafi lebih baik mana, retail apa grosir. Kalau saya lebih yang ke kita lihat kondisinya, terus di sana sudah ada berapa banyak grosir, terus retail berapa banyak.
Kalau saya hitung-hitungannya kayak gitu, jadi harus melalui survei dulu. Jadi bukan seneng mana atau ini, kalau profit mana ya jelas profit retail. Ya, sepanjang perjalanan kami ya tetap profit retail. Makanya retail menjamur puluhan ribu jumlahnya di Indonesia. Ya, begitu ya. Kita nanti bahas omset sama margin dulu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Kalau teman-teman suka silahkan di like, komen kalau misalkan ada pertanyaan, atau kalau tidak suka silahkan di dislike ya. Yang saya berikan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.